Waalaikumsalam. Ya, ini kita bicara soal peradilan umum. Peradilan umum pasti itu menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Ya, namanya juga peradilan umum, menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan yang menjalankan terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, kemudian juga pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota menjadi wilayah kewenangan ya. Sedangkan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi provinsi tersebut. Nah, kemudian juga jangan lupa bahwa dasar peradilan umum itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1956 tentang peradilan umum, Junto. Ini perkembangannya ya Junto itu. Perkembangannya ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, berkembang lagi Junto Undang-Undang Nomor 49 tahun 2006, berkembang lagi Junto putusan MK Nomor 337 PPU tahun 2012. Jadi terdapat 6 pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Jadi di peradilan umum terdiri dari 6 pengadilan khusus yang dibawahi oleh peradilan umum, yaitu ada pengadilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan HAM, dan juga ada pengadilan niaga, ada pengadilan hubungan industrial juga di situ ya. Nah, jadi kita mesti harus berpegang pada itu dasar hukumnya. Peradilan agama tentu menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Kalau dulu peradilan agama hanya menangani perceraian ya, tapi sekarang sudah berkembang pesat, bahkan dia bisa melakukan penetapan hukum waris, juga bisa isbat nikah, perkembangannya sangat luas, apalagi setelah adanya kompilasi hukum Islam ya. Kemudian juga badan yang menjalankan terdiri dari pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, sama, pengadilan tinggi agama, pengadilan tingkat banding pengadilan agama juga ada di ibu kota, kabupaten kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Pengadilan ini diatur dengan, maksudnya pengadilan agama ya, pengadilan agama juga diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama, berkembang lagi diatur Junto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan juga putusan MK 37 2012. Nah, khusus di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dibentuk pengadilan agama dengan nama Syariah dan pengadilan tinggi agama dengan nama Mahkamah Syariah Aceh. Kewenangannya pun lebih banyak berdasarkan mandat otonomi khusus. Nah, itu dari Aceh memang khusus ya. Maka kita selalu mengenal di Indonesia itu apa yang disebut asas hukum unifikasi diferensiasi. Unifikasi diferensiasi memang unifikasi tapi different. Tapi selalu ada yang berbeda begitu ya. Sama dengan pengadilan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 Undang-Undang perkawinan ya. Itu juga begitu. Undang-Undang perkawinan itu juga menganut asas unifikasi diferensiasi. Artinya unifikasi itu peradilan nasional tapi different. Namanya juga perkawinan tapi di dalamnya juga menganut non-muslim juga gitu. Itulah differentnya di situ. Maka negara kita memang unik. Unik karena Pancasila gitu ya. Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 dalam hal ini tidak bisa kita lepaskan juga dari sistem peradilan umum itu. Oleh karena itu kita tidak boleh tidak luas pandangannya, itu harus luas begitu ya.
Apalagi peradilan agama sekarang sudah berkembang luar biasa, sampai-sampai di situ eksekusi pun diperbolehkan. Dulu waktu tahun-tahun 74, tahun 80, 90, masih saya aktif di pengadilan itu ya, orang nyebut peradilan agama itu ya peradilan perceraian aja. Tak tok, hakim cuma memutus perceraian. Sekarang sudah sangat luas dan berkembang. Itu makna dari perkembangan itu sendiri. Nah, peradilan tata usaha negara tentu semua sudah tahu ya. TUN itu hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis. Tapi tidak tertulis pun bisa menjadi objek. Gitu. Artinya pejabat negara yang tidak membuat tulisan pun itu objek. Tidak berbuat namanya. Ya. Itu tidak, hukum tidak saklek. Harus tertulis kemudian menjadi objek. Tidak. Objek TUN itu juga tertulis, bisa tidak tertulis. Harusnya 5 hari kan sudah selesai surat, Pak. Tapi kok pejabat ini tidak dikeluarkan suratnya? Tidak keluar-keluar. Kalau kita gugat kan kita tidak punya bukti. Apa buktinya kan gitu ya? Ya buktinya ketika dia tidak berbuat itu. Itu kalau tata usaha negara ya. Strukturnya sama saja. Hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya ada pengadilan tinggi juga di situ ya. Pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten yang menjadi wilayah kewenangannya, sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Nah, nanti PowerPoint akan disampaikan oleh Mas Revi, jadi mahasiswa nanti bisa membaca sendiri, didalami sendiri. Saya hanya menyampaikan secara umum aja gitu ya. Sama dengan halnya peradilan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, perkembangannya juga 2004 juga berkembang, ada juntonya juga, 2009 juga berkembang. Berkembang juga ada putusan MK tahun 37 tahun 2012. Nah, peradilan umum itu kenapa ada perkembangan putusan MK? Karena putusan MK ini kan merubah secara drastis, secara revolusioner gitu ya. Tahun 2012 pengertian saksi itu ya. Apalagi yang pengacara harus paham itu. Kalau KUHAP, saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi putusan MK tahun 2012 itu merubah secara absolut yang dimaksud saksi adalah gitu. Ya kalau bahasa simpelnya saksi adalah tidak perlu melihat dengan mata kepala sendiri. Nah itu. Sementara kita penuntut hukum acara pidana mengatakan saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala sendiri atas peristiwa yang terjadi sehingga dia menjadi saksi kan gitu ya. Nah, MK dalam perkembangannya begitu. Jadi hakim sekarang di pengadilan bisa menggunakan KUHAP, bisa juga menggunakan putusan MK. Ya kan? Jadi putusan MK itu sebenarnya dalam prakteknya bisa dieksekusi, bisa juga tidak gitu kalau melihat ini. Karena dalam prakteknya hakim juga ada yang tidak mantap kan dengan putusan MK itu. Aku nggak mau kira-kira begitu pikiran hakim. Saya yang mengadili, saya yang memutus, saya yang bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah, saya takut. Mungkin begitu ya pikiran hakim. Sehingga hakim berprinsip saya harus menggunakan definisi saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gitu. Itu tidak salah. Apa hakim kemudian kena sanksi kalau tidak nuruti perintah MK? Meskipun final and binding. Tentu tidak. Karena itu kan kebebasan hakim untuk memilih. Karena siapa pelaksana eksekusi dari putusan MK? Kan pejabat. Termasuk pejabat negara, ya termasuk hakim itu. Nah itu. Jadi kuliah kita mesti harus luas ke sana ya. Peradilan militer juga sama. Hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Itu bedanya hanya di situ aja.
Pengadilan militer adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwanya berpangkat kapten atau di bawahnya. Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan pengadilan militer, sekaligus pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dengan terdakwa berpangkat mayor atau di atasnya. Gitu ya. Nah, makanya bagi advokat yang begini-begini itu penting. Nah, kalau mayor kan beda peradilannya. Di bawah mayor beda juga. Bisa untuk alat eksepsi gitu ya. Kalau jaksanya tidak hati-hati. Pengadilan militer tinggi juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Sedangkan pengadilan militer utama ialah pengadilan tinggi banding atas putusan pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 91 tentang pengadilan militer. Kemudian ada juga pengadilan konstitusi ya. Nah ini yang lagi hangat-hangatnya peradilan konstitusi ini. Yang kemarin peradilan konstitusi menangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Inilah perkara utama yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Ada juga kewenangan lain bagi Mahkamah Konstitusi yang diatur langsung dalam UUD 45. Selain langsung diatur dalam UUD 45, peradilan konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang peradilan umum. Jadi Mahkamah Konstitusi itu namanya juga peradilan konstitusi. Memang itu produk terbaru setelah reformasi ya. Jadi itu hasil dari reformasi tahun 98 itu antara lain menghasilkan Mahkamah Konstitusi dan juga menghasilkan KPK. Undang-Undang KPK Jilid 1 itu tahun 2003. Undang-Undang MK juga tahun 2003. Undang-Undang Advokat juga sama, itu hasil reformasi. Maka tahun 2003, begitu reformasi terjadi, lahirlah Undang-Undang Advokat, lahirlah Undang-Undang KPK, lahirlah Undang-Undang MK. Meskipun prakteknya juga amburadul gitu ya. Undang-Undang Advokat juga kacau balau dalam prakteknya. Undang-Undang KPK juga tidak karu-karuan, selalu up and down terus, tidak stabil. MK juga begitu, putusannya pro kontra terus di masyarakat. Tapi tidak apa-apa, itulah hukum. Kita sebagai mahasiswa harus menangkap ini sebagai satu dinamika hukum. Nah, kira-kira peradilan umum dan jenis-jenis peradilan di Indonesia itu pada prinsipnya ya hanya itu saja. Namun demikian, kembali kepada pengertian peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum, nah ini hati-hati. Menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Nah, menangani perdata itu perdata yang mana kan gitu ya. Nah, kita harus paham perdata pada umumnya itu kan ya tidak lebih dari perbuatan melawan hukum dan ingkar janji kan. Peradilan umum. Hampir semua perkara yang perdata yang di pengadilan negeri, peradilan umum itu selalu kalau tidak perbuatan melawan hukum ya perbuatan ingkar janji. Terjadi gugat-menggugat. Ada penggugat, ada tergugat, ada kuasa hukum mewakili klien di situ, seperti itu. Nah, itu dalam perdata. Kemudian kalau dalam pidana tentu saja, pidana umum itu ya sangat luas. Bisa juga menyangkut pencurian dan lain sebagainya. Itu biasanya dimulai dari laporan polisi. Laporan polisi, kemudian berkembang. Laporan polisi itu pasti lead dulu ya, penyelidikan dulu. Sehabis itu baru penyidikan. Nah, tentu kita juga harus bisa membedakan apa bedanya penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan itu kan diselidik. Kira-kira ada enggak unsur pidananya begitu ya. Kalau diyakini baru berkembang menjadi penyidikan. Penyelidikan meningkat ke penyidikan. Penyidikan itu pun tidak otomatis orang menjadi tersangka begitu ya.
Meskipun mungkin untuk sementara ada 2 alat bukti, ya diuji dulu. Di mana mengujinya? Mengujinya ya bolak-balik di P1 sampai P21 itu. Jadi pertama tentu SPDP ya, surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan. Itu polisi dengan jaksa udah mulai ada komunikasi SPDP. Kemudian P1 sampai dia memanggil para saksi, bukti dan lain sebagainya, nanti itu masuknya P2, P3, P4, P5 begitu sesuai dengan perkembangan. P16, 17, 18 masih bolak-balik itu. Konsultasi namanya antara penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Nah, di situ masih banyak ruang-ruang yang bisa dimasuki oleh advokat sebagai pekerjaan advokat gitu ya. Sebab kita kan kalau memang unsur pidananya tidak kuat, advokat kan harus berjuang di P16, 17, 18 itu, 19. Jangan sampai P21 kan gitu. Ini kalau dari sisi advokat. Tapi kalau dari sisi penyidik tentu ya semakin cepat P21 kan semakin cepat pekerjaan. Nah itu. Jadi kita mesti harus kontrario antar dua profesi itu harus kita maknai sebagai satu dinamika. Dinamika pekerjaan secara profesional. Kalau seorang advokat tentu kan harus menjaga marwah kliennya itu. Kalau tidak yakin itu ada pidananya, perjuangkan sampai kapanpun. Kalau perlu di pra-peradilan kan gitu. Kalau tidak diyakini 2 alat bukti, iya digugat pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu kan adalah hak asasi manusia. Manusia jangan sampai ditersangkakan, dipermalukan, diumumkan di koran, dipanggil, ditangkap, ditahan, dihukum. Maka advokat harus profesional. Harus benar-benar membela kliennya mati-matian. Bukan membela karena KUHP ya, kasih uang habis perkara, bukan begitu. Kita bela karena profesional betul. Wah, itu baru advokat keren. Ya. Sama dengan contoh kasus yang di luar negeri misalnya ya. Pernah ada peradilan di Amerika, begitu hebatnya advokat itu, begitu jaksa membacakan dakwaan, mengatakan berhakim yang mulia, si John telah melakukan pembunuhan dengan menembak dengan tangan kanan. Advokat itu cerdas. Bisikin hakim yang mulia, klien saya itu kidal, tidak mungkin tangan kanan. Oh, hakim akhirnya kan cerdas juga kalau di sana. Udah buktikan aja sekarang. Sebenarnya gimana? Dilempar itu si tersangka namanya John itu. Begitu dilempar pakai stick tangan kirinya yang menangkap lebih dulu. Akhirnya hakim bilang dakwaan batal, perkara selesai. Wah itu enak kan jadi advokat kalau cerdas, kalau profesional, sudah honornya besar, perkaranya cepat selesai kan gitu. Nah tapi kita jangan menjadi advokat yang ngulur-ngulur waktu, main di prosedur itu tak baik, tidak bagus. Artinya semakin panjang kan semakin panjang honornya itu nggak enak di hati, ya. Tidak enak di hati. Karena Allah memberi kepada kita itu bukan hanya pikiran, tapi perasaan dan hati juga ya. Tapi kalau kita profesional, wow, enak sekali. Honor yang kita terima bagus, kemudian hasilnya kita manfaatkan untuk keluarga juga bagus, kan begitu ya. Tapi ada juga di dalam praktek, tapi ini mohon, iya karena ini, anggap aja ini ya kemungkinan ya, bukan fakta, tapi ini kemungkinan aja lah. Jangan sampai misalnya, tapi saya nggak yakin ini ada. Mudah-mudahan tidak ada. Polisi kerjasama dengan advokat karena kliennya kaya ditahan aja begitu ya. Udah tahan aja Pak polisi ini, diem-diem, tapi bisik-bisik, tapi nanti keluarkan tahanan luar, asal mengeluarkan uang 1 miliar misalnya. Makanya advokat itu mudah sekali mencari duit apabila dia melakukan trik-trik negatif. Trik itu ada 2, ada trik negatif, trik positif. Trik positif oke, nggak ada masalah. Kalau trik-trik negatif kan tidak bagus. Akhirnya seorang advokat bisa dengan kliennya, udah Pak, saya keluarkan dalam waktu 7 hari, 4 hari juga bisa keluar. Yakinlah percaya sama saya gitu. Tapi ternyata sudah negosiasi kan gitu ya.
nanti uangnya dibagi-bagi misalnya, itu nggak boleh, itu jangan, nggak enak. Nah, peradilan umum karena perdata dan pidana, hati-hati juga di dalam perkara pidana, dalam perkara perdata itu meskipun perbuatan melawan hukum ya, kita juga harus hati-hati, harus bisa membedakan secara strikt. Ini masuk kategori perbuatan melawan hukum atau ingkar janji. Nah itu. Jadi harus terus-menerus kita pelajari karakter melawan hukum ini yang kayak apa, karakter one prestasi itu seperti apa, harus dipelajari betul dan harus di luar kepala. Karena itu ada jurisprudensinya ya. Mungkin pendalaman di sini tidak cukup kalau secara teknis. Tapi kalau nanti mahasiswa memang mau secara teknis, adakan tersendiri di luar kuliah. Nanti bisa itu kita saling mendalami sehingga memperkaya kasanah kita dalam rangka membela kepentingan klien. Jangan lupa di dalam peradilan umum itu kadang-kadang kita, namanya kita itu manusia. Manusia itu kadang-kadang ya sibuk, ya ini, bukan bodoh gitu ya, bukan bodoh, nggak ada orang bodoh. Pasti semua pintar. Yang membedakan hanya mungkin nggak sempat membaca aja, itu aja. Males gitu ya. Nah, kadang-kadang di dalam hukum pidana itu, kalau kita jeli membuat dakwaan jaksa, dan karena advokat kan harus paham juga ada berapa macam dakwaan jaksa. Kita bisa membayangkan kalau advokat tidak hafal karakter dakwaan, kan sulit untuk menghancurkan dakwaan jaksa. Nah, kalau ada jaksa di sini kan bagus, karena saya juga ngajar jaksa juga ya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa ya, di situ ya. Sering saya bicara. Dakwaan jaksa ada yang tunggal, ada yang alternatif, ada yang gabungan, ada yang macam-macam, banyak model-model dakwaan itu. Nah, seluruh model dakwaan jaksa itu pasti memiliki kelemahan. Nah, kalau jaksa tidak hati-hati juga, kelemahan dipegang oleh advokat yang profesional bisa berbahaya, bisa dakwaan batal, ya, batal demi hukum. Bayangkan suatu saat Yusril Mahendra kan termasuk advokat yang cukup jeli gitu ya. Begitu membaca dakwaan ternyata belum dikasih BAP atau tuntutan yang dibacakan oleh jaksa itu belum dikasih hari, tanggal, bulan, tahun, sudah dibacakan. Ya sudah, habis sama Yusril. Akhirnya hari itu juga batal. Dakwaan itu perkara digugurkan. Nah kayak gini-gini. Maka advokat itu memang harus jeli banget. Karena harus mencari celah sekecil-kecilnya di mana kelemahan dakwaan jaksa itu. Baik kelemahan secara formil maupun material tentunya ya. Kalau formil itu kan prosedural. Prosedural itu biasanya kan hanya soal tempus delicti, locus delicti, LP begitu ya. Formil-formilnya seperti itu. Kemudian juga timeline juga. Masuk kalau kejadiannya di Palembang disebut kejadiannya di Medan ya nggak bisa. Nah ini menarik sekali membaca dakwaan jaksa itu satu persatu. Itu advokat profesional. Tapi kalau advokat banyak kerjaan juga, ya pengusaha, ya ini, ya itu, ya. Wah nggak sempat baca dakwaan kan repot. Tahu-tahu sidang aja begitu. Kan kelihatan. Kalau kita siap dan tidak siap itu kelihatan. Saya membela peradilan pertama dulu namanya Eriko Guterres. Peradilan hak asasi manusia pertama kali di Indonesia. Saya sebagai koordinatornya saat itu. Saat itu saya masih muda, masih semangat membela itu. Wah, peradilan HAM disorot oleh seluruh dunia. Saya sudah mempelajari semuanya, karena tekanan-tekanan dari luar dan dari dalam itu besar. Ya udah, kalian kita bisikin. Udah kamu sabar, tenang, jangan emosi. Nanti kita tetap perjuangkan. Alhamdulillah, PN kalah, PT kalah, MA kalah, tapi klien ini terima, nggak marah gitu ya, karena udah kita yakinkan.
asumsinya seperti ini, kemungkinan kamu nanti kalah. Itu dikasih pandangan, bukan janji. Tapi kemungkinan PK kamu menang. Karena saya sudah punya novum misalnya. Saya punya celah di mana hakim itu lemah. Saya sudah punya celah, putusan hakim ada yang telidor, ada yang tidak hati-hati, ada yang keliru. Maka kita berjuang di PK. Nah begitu caranya. Akhirnya klien kita itu meskipun panglima perang begitu ya, yang dulunya garangnya bukan main, akhirnya halus dia. Sabar, banyak senyum. Putusan PK bebas murni. Kayak seperti itu. Tapi meskipun bebas murni ya sebagai advokat karena yang marah itu banyak ya, internasional marah, dalam negeri marah, semua marah, ya sudah. Kita nggak perlu hingar-bingar jumpa pers. Udah, diem aja. Silent is cool kadang-kadang. Tapi kalau zaman sekarang udah lain ya, zamannya zaman apa no viral no justice gitu ya. Sekarang perkara apa saja sekarang kan dimunculkan yang penting terkenal. Tapi saya kira substansinya sama. Lihat-lihat apa namanya frekuensi atau risiko-risiko dari yang kita tangani. Kalau klien yang kita tangani tersangka itu misalnya memang sangat banyak orang yang tidak suka, resiko-resiko sangat berat, ya kita mesti harus antisipasi semua. Karena advokat di mana-mana kan punya resiko juga. Apalagi zaman sekarang, berkali-kali sudah saya sampaikan, advokat belum memiliki markas besar organisasi ya. Kalau hakim sudah punya markas besar, Mahkamah Agung. Jaksa sudah punya, Kejaksaan Agung. Polisi sudah punya. Mabes Polri. Lah advokat, di mana mabesnya? Maka sekarang itu hanya profesi advokat yang nggak bisa dipecat. Siapa yang mecat? Wong tidak ada mabesnya, siapa mau mecat? Legal standing mana yang bisa memecat? Tidak bisa. Sekarang tuh ada 75 organisasi advokat, kalau dipecat di A ya pindah di B, C, D sampai 75 OA. Nah inilah PR kita bersama, karena pemerintah legal polisinya masih seperti itu, ya mau diapakan. Sehingga kita berangkat dari legal standing peradilan tadi, yang saat ini menjadi rame, ya peradilan konstitusi ya, konstitusi. Karena bisa merubah undang-undang, bisa merubah umur, bisa merubah macam-macam. Nah itu yang perlu kita diskusikan nanti sebagai satu perkembangan hukum. Nah, nanti karena materi sudah ada semua, tinggal disampaikan nanti oleh Mas Trevi ke seluruh mahasiswa. Kalau ada diskusi, saya kira akan lebih baik. Siapa tahu ada hal yang baru yang perlu kita sampaikan, karena kita semua ini kebanyakan, apalagi kalau kebanyakan advokat ya, kalau yang tahun kemarin kebanyakan kan polisi itu, polisi dari Banten gitu ya. Ini advokat, ada hal-hal yang baru kita sampaikan, kita boleh diskusi. Mungkin itu dulu Mas Revi. Halo, kemana Pak Ustadz Revi? Baik, Pak Dir. Ya, jadi boleh silakan kalau ada yang mau bertanya, kita langsung aja. Karena waktunya juga dekat. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya atau berpendapat, boleh bebas saja. Ini mimbar bebas juga ini ya. Umum. Apa suara saya jelas ya? Suara saya jelas nggak? Jelas, jelas Pak Dokter. Oke, alhamdulillah. Jelas. Oke, Yuliana, thank you. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak Seven John mungkin dari kelas B, dari Kalimantan. Izin karena masih dalam perjalanan ini, masih di mobil. Boleh. Silakan nanti Pak.
Silakan mungkin yang lain dulu. Terima kasih. Pak Febri, 4 April silakan. Ada yang mau bertanya? Izin Pak Dokter, lagi ketemu klien Pak Dokter sambil nyimak ini. Wah, mantap ketemu klien itu ya, bagus. Siap Pak Dokter, siap. Pak Trias mungkin. Pak Samsul Bahri biasanya nanya nih Pak Samsul nih dari kelas A. Ya, kalau ketemu klien jangan lupa Pak Tabril, semuanya seperti yang saran saya kemarin, jangan sampai menangani perkara belum ada perjanjian. Harus ada perjanjian, baru ada surat kuasa. Baru Siap Pak boleh Dokter. menangani. Sebab kalau Kita enggak, lagi progres penyampaiannya Pak Dokter. nah, bagus, bagus. Harus ada perjanjian. Setelah perjanjian baru perintah ya, perintah menjalankan perjanjian itu namanya surat kuasa. Itu Siap. kode etik kita seperti itu. Karena saya berkali-kali jadi ahli, selalu itu aja masalahnya sampai hafal gitu ya. Siap Pak Dokter. Antara klien dengan izin Pak Dokter, Pak Refri, ya silakan, izin bertanya. silakan. Halo, ya suara saya kedengaran, Prof? Kedengaran. Jelas. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kuliahnya hari ini, Prof. Kebetulan saya di kelas ini sekarang materinya di kelas 12 ya, saya guru SMA, sedang menyampaikan materi tentang sistem hukum dan peradilan, Dok. Oh, Jadi bagus, Pak Ilham. ya, jadi materinya nyambung nih. Saya guru PPKR di sekolah, materinya tentang sistem hukum dan peradilan. Jadi anak-anak itu memang antusias ya, antusias dalam membahas materi tentang hukum dan sebagainya. Yang lebih banyak dibahasnya itu memang tentang ya dasolen-dasennya gitu. Hukum yang ideal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu kan. Contoh penegakan hukum yang masih belum maksimal, para penegak hukum juga yang masih jauh dari bisa dikatakan dengan ideal ya tadi. Ya. Yang Pak Dokter bilang KUHP itu kelar urusan apa tuh? Tadi singkatan yang bagus itu. Nah, jadi kalau ada uang urusan perkara selesai. Terus mungkin yang ingin saya tanyakan ini mereka yang berminat nantinya ke jadi penegak hukum ini kan ada polisi, jaksa, hakim dan advokat. Yang mungkin dari kelebihan dari penegak hukum itu kira-kira mana yang lebih rekomendasi atau yang lebih enak sebagai penegak hukum tuh lebih enak yang jadi yang mana? Jadi hakim atau jaksa atau pengacara gitu. Dan dasarnya itu apa? Apakah ini pengacara gajinya lebih besar daripada penegak hukum yang lain atau hakim aja nih lebih enak gitu kan? Lebih sejahtera mungkin Pak Dokter yang sudah pengalaman bisa memberikan jawabannya gitu. Terima kasih, Prof. Wah, bagus Pak Ilham. Guru SMA memang harus begitu. Itu pernah saya memberikan suatu pembekalan pada anak-anak SMA di Al-Azhar ya. Sama. Pertanyaannya seperti itu. Nyaris hampir sama ya. Karena pada bingung anak-anak ya. Maka sebenarnya saya itu punya ide, gagasan, pikiran, tapi baru sebatas ide ya. Sebenarnya memang sepertinya kita itu perlu ada SMK hukum ya. SMK hukum. Karena negara kita kan negara hukum. SMK hukum itu kalau anak-anak dari awal kita perkenalkan, ini loh tugas panitera, misalnya gitu ya. Sehingga nanti pengadilan cari panitera itu sudah keren dari alumni-alumni SMK hukum itu. 3 tahun. Setuju dok, setuju. Ini kalau bisa ditangkap, dijalankan di Kalimantan dulu atau di mana terserah lah. Itu luar biasa ini. SMK hukum. Jadi bukan hanya industri teknologi, kemudian jadi mempersiapkan SMK hukum itu dalam rangka menjadi bekerja di ranah-ranah advokat, ranah polisi, ranah jaksa kan begitu. Jadi admin legal, admin administrasi, admin finance begitu ya. Itu sebenarnya di SMK itu. Sehingga orang tidak terasing begitu ya. Apalagi di kepolisian kan, mulai dari Polsek, Polres sampai Polwil, sampai Mabes Polri, Polda begitu ya. Itu perlu lulusan SMK hukum. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada. Ya siapa tahu nanti
mahasiswa ada yang minat untuk mengembangkan itu, saya dukung nanti. Materinya saya sudah siapkan itu, sudah ada. Tinggal cari gedungnya. Investornya dok, tinggal cari Iya, investornya nih. buka pelang di situ. Barangkali ada di sini yang mau jadi investor nih. Ya, kan otomatis nggak mungkin tidak kerja. Dia udah menguasai bagaimana cara memanggil saksi, cara memanggil tersangka, kan kita ajarin dari awal. Nah itu lebih memudahkan polisi gitu daripada polisinya sendiri yang mengerjakan kan. Nah itu. Nah kemudian berikutnya dalam rangka memberikan pemahaman kepada anak-anak SMA ini kira-kira kalau ingin menjadi penegak hukum itu lebih tepat yang mana ya, kan gitu ya. Nah kita juga harus memberikan pemahaman yang objektif. Kalau misalnya ingin mengambil dunia advokat itu sekarang dibagi dua ya. Namanya litigasi dan non-litigation. Litigation, non-litigation. Non-litigation itu kan biasanya korporasi. Korporasi itu law firm yang khusus menangani korporasi itu kaitannya dengan perusahaan-perusahaan internasional. Perusahaan-perusahaan dunia begitu ya. Yang mempersiapkan go public, legal due diligence, merger, akuisisi. Ini law firm besar itu biasanya memang masa depannya cerah banget kalau di Jakarta. Apalagi sudah menguasai korporasi dari berbagai perspektif ya. Itu biasanya gajinya tinggi sekali. Associate ya, di law firm itu minimal saya kira udah 15 juta ya. Tapi kalau masih magang begitu ya UMR begitu ya. Nah, jadi ini harus kita kasih pemahaman. Kalau ingin mengambil non-litigation, itu syaratnya juga harus menguasai bahasa Inggris. Anak-anak kita yang SMA. Dan anak-anak muda biasanya lebih senang ini. Karena kaitannya kan dengan internasional. Dan banyak tidak berhubungan dengan orang, semua udah berhubungan dengan IT. Gitu ya. Komunikasi dengan klien di luar negeri juga. Tidak ketemu orang, ketemunya paling-paling email aja ya. Kontrak-kontrak juga melalui email. Perjanjian apapun melalui email, surat kuasa melalui email, diskusi, konsultasi juga melalui email. Itu anak-anak sekarang yang milenial atau Gen Z ya, itu lebih suka yang seperti itu. Tapi kalau ingin mengambil yang litigation, itu juga tidak kalah serunya. Karena litigasi itu umumnya kan advokat-advokat pribadi yang menangani persoalan. Baik itu perkara korupsi maupun pidana pada umumnya, maupun perkara-perkara perdata yang terkait dengan bahan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Nah, yang litigasi itu juga lebih kepada pribadi sih kalau litigasi itu. Jadi ability and responsibility lebih kepada personal gitu ya. Tapi kalau law firm itu biasanya kan beberapa advokat bergabung. Nah, kemudian di situ ada managing partner, pimpinan tertinggi, kemudian juga ada para pendiri, namanya partner, misalnya mendirikan law firm 10 orang. Nah 10 orang yang urunan saham memberikan modal di situ namanya partner. Partner itulah pemegang sahamnya. Kemudian partner itu nanti kaitannya dengan aso atau aset yang lain nanti pemberi pekerjaan. Kemudian juga ada admin finance, admin legal gitu. Jadi itu lebih kepada perusahaan juga itu yang non litigasi itu. Makanya ini tantangannya ya seperti perusahaan. Dan kalau sudah dipercaya oleh internasional bukan main. Bisa-bisa memang nggak bisa tidur karena terlalu banyak pekerjaan gitu ya. Nah seperti contoh ya law firm saya meskipun baru butik ya, belum besar banget lah, tapi sudah ada pengakuan dari internasional. Itu aja sudah kualan. Apalagi kalau sudah non butik ya, butik itu ya asosiatnya kira-kira bangsa kurang lebih 12 begitu ya. Kemudian pemegang sahamnya atau partner mungkin yang nggak lebih dari 4-5 orang kayak gitu. Terus pimpinannya saya sendiri. Itu satu contoh. Gitu. Tapi kalau litigasi memang lebih manajemen lebih tergantung kepada personal, kekuatan personal.
Misalnya kita dapat klien corruption gitu, klien korupsi, nilainya 30 miliar, kita tarik 1 atau 2 miliar, itu lebih kita sendiri yang memanage gitu. Bedanya di situ. Tapi kalau law firm non litigasi tadi dimanage oleh manajemen. Jadi mungkin uang yang masuk 2 miliar tadi ya pembagiannya jelas sekali gitu. Yang pemegang saham sekian, keuntungan sekian gitu ya, operation sekian lengkap. Tapi kalau non litigasi enaknya ya memang sendiri. Tapi kalau tidak hati-hati ya itu tadi kelemahannya. Litigasi yang tidak hati-hati manajemen kadang-kadang uang masuk habis untuk kepentingan yang lain-lain, perkara tidak ditangani menjadi masalah juga. Jadi semua itu ada main plusnya Pak Ilham. Kalau di dunia pengacara ya, ya tentu kalau di dunia hakim kan hakim itu saklek ya, normatif ya. Jabatan negara dapat gaji itu lebih mudah menguraikannya, lebih mudah kepada anak-anak SMA. Kalau milih hakim ya lebih apa namanya saklek. Saklek itu artinya lebih pasti begitu ya. Tapi kalau milih advokat itu bisa akrobatik, bisa sukses banget menjadi orang yang sangat kaya, menengah, ya tergantung, semua itu tergantung. Tergantung kemampuan pribadi kita. Kalau ingin menjadi hakim tentunya ya harus diutarakan juga kepada anak-anak SMA itu. Hakim itu jenjangnya bisa pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, asal dia memang bersih gitu ya. Tidak terlalu banyak masalah juga. Bagus juga gitu. Sama dengan halnya penegak hukum dalam bidang jaksa juga sama. Dengan hakim tidak jauh-jauh lah. Kalau polisi tentu sekarang eranya kan memang era polisi ya. Polisi itu sekarang memang karena undang-undangnya seperti itu dia di bawah presiden, dia memang lebih luas. Jadi aspek-aspek kesejahteraannya juga lebih menjamin. Mungkin itu Pak Ilham. Izin Prof. Oh iya Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Prof sehat selalu, rekan-rekan semua sehat, alhamdulillah. Prof, Amin. sedikit saya ada pertanyaan dan mungkin mohon petunjuk juga. Mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah saya pernah menanganin klien terkait masalah 378, 372 mungkin penggelapan terkait masalah unit. Cuman proses unit itu masih dalam proses leasing. Saya punya klien. Di persidangan dia diputus dengan putusan onslag. Dinyatakan bersalah tapi bukan merupakan tindak pidana. Nah, sementara klien kita ini, jadi setelah diucapkan putusan hari itu harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, kita jemput ke rutan. Nah, setelah itu kan klien kita sudah ditahan selama kurang lebih sekitar 3 bulan. Setelah diputus dia keluar, ya karena itu bukan merupakan tindak pidana melainkan keperdataan, silahkan mereka gugat perdatanya, itu silahkan hak mereka. Yang penting klien kita sudah keluar. Nah, hak klien kita ini selama 3 bulan ditahan karena dia bukan merupakan tindak pidana, kira-kira nih langkah apa yang kita lakukan biar klien kita pulih, atau ketika memang ada hak kita harus gugat polisinya atau bagaimana, itu satu. Dan jaksanya pun memang sudah dia dapat konsekuensi dari kejaksaan, itu silahkan. Cuman yang pertama menggiring perkara ini kan kepolisian, karena sampai klien kita ditahan, sampai disidangkan ke kejaksaan, itu jaksa dan ke pengadilan gitu. Langkah apa dok nih yang kita lakukan biar untuk memenuhi hak-hak klien kita, karena dinyatakan tidak bersalah gitu, bukan merupakan tindak pidana gitu maksudnya, tapi ditahan kan sudah 3 bulan, itu satu. Yang kedua, saya punya klien, dia punya hutang sekitar 1M. Ya. Dengan si pemberi hutang itu, dia punya perjanjian, diberi surat tanah katakanlah. Si peminjam ini diberi surat tanah karena meminjamkan uang kepada klien saya. Klien saya memberikan jaminan 1 buah buku
sertifikat katakanlah. Nah, sementara dia punya janji ketika memang pada waktu yang telah ditentukan Agustus bulan sekian tahun sekian tidak terbayar, kami siap memberikan pelepasan hak atau balik nama, katakanlah seperti itu. Tapi pada waktu yang telah ditentukan itu tidak terrealisasi, tidak terbayar, dan sertifikat masih di sono dipegang sama si pemegang uang. Karena tidak terrealisasi, klien saya dilaporkan, Dok, dan sekarang sudah ditahan. Nah, saya mohon petunjuk, apakah ini merupakan tindak pidana atau memang ini lebih bermuara ke keperdataan? Karena saya izin ya, objek tanahnya itu dikuasai oleh dia, Dok, yang sertifikat dipegang sama dia, dan objek tanahnya pun dikuasai oleh dia dan bisa menghasilkan dari tanah itu. Apakah itu bisa dikatakan murni penipuan atau penggelapan uang atau lebih bermuara ke keperdataan? Terima kasih, Dok. Baik. Jadi ada dua hal tadi ya. Yang pertama, putusan onslah itu terbukti perbuatan, tapi itu bukan perbuatan pidana. Nah, kita harus tahu struktur hukum kita itu kelemahannya di situ, itu belum diatur. Belum diatur. Bahkan di peradilan HAM aja yang tidak bersalah, meskipun tidak bersalah, itu hanya dapat hak rehabilitasi. Diumumkan, itu ya. Yang tidak bersalah artinya tidak terbukti begitu ya. Nah, ganti rugi belum, apalagi onslah begitu ya. Jadi akibatnya ini memang saluran hukumnya belum ada di situ. Kalau kita mau melaporkan polisi atau jaksa itu namanya terobosan hukum. Membikin terobosan hukum ini berat juga. Beratnya apa? Belum tentu hakim juga berani memutus, karena hakim kita itu kan belum berani ya judgment law itu. Gitu. Hakim kita itu kebanyakan mungkin adalah 1-2 judgment law. Hakim berhak membuat hukum apabila ada kekosongan hukum, begitu kan? Nah, hakim belum berani, itu masalahnya. Mungkin dulu yang berani ya Pak Bismar Siregar aja, almarhum Hakim Agung itu. Sekarang kebanyakan kan, misalnya hakim menangani korupsi ya, kalau nggak terbukti harusnya kan bebas murni ya. Kan tidak ada yang berani juga. Nanti kalau tidak dihukum mungkin dapat teguran dari atasan, kan begitu kan? Nah, ini kelemahan hukum kita. Jadi kita mahasiswa harus paham itu. Harus paham bahwa struktur hukum itu masih lemah. Masih lemah. Lunglai. Sama dengan undang-undang pemilu juga lemah. Maksudnya zaman sekarang pemilu masih otong-otong kertas, misalnya begitu ya. Kan ya nggak mungkin. Masuk menghitung hasil coblosan kok manual, kan nggak mungkin zaman sekarang. Di luar negeri sudah tidak ada. Jadi kita masih manual. Akibatnya apa? Akibatnya the man behind the gun. Tergantung manusianya. Padahal zaman sudah semodern ini. Ya, itu satu contoh itu, Pak Samsul. Jadi itu sistem hukumnya. Artinya substansi hukumnya belum ada, struktur hukumnya belum ada, culture-nya juga belum ada. Ini something new ini. Sesuatu yang baru yang perlu kita pikirkan dalam rangka review atas undang-undang. Mumpung ini, coba kita ini sekarang udah ada kitab undang-undang hukum pidana karya Indonesia katanya, top markotop katanya. Ya, hukum acaranya belum ada, belum dibuat sampai sekarang juga kan. Nah itu mungkin apa yang dikatakan Pak Samsul tadi nanti bisa untuk masukan. Dek, istirahat dulu nama tanya Dek. Dimasukkan di hukum acara nantinya. Bisa itu. Izin, Dok. Prof, izin. Soalnya itu kasasi jaksa itu ditolak. Iya. Iya. Apapun jaksa kan tidak terima pasti naik kan. Ya, kasasinya ditolak. Sudah, Dok. Sudah, Prof. Ya, artinya itu kan satu-satunya itu tetap membuat suatu public opini, diumumkan bahwa kliennya itu keren gitu loh. Samsul Bahri juga keren kan begitu. Amin. Nah, jadi harus ada rewardnya gitu loh. Rewardnya kita umumkan sendiri aja di koran. Terima kasih kepada pengadilan telah membebaskan klien kami dan lain-lain. Wah, itu kan jadi iklan tidak salah gitu. Tidak ada di YouTube. Ada di YouTube, Prof. Di YouTube ada. Nah, iya, YouTube kan harus medsos semua harus dihajar di situ. Zaman sekarang kan begitu. No viral, no justice kan.
termasuk apa namanya untuk ya bukan iklan tapi itu kan prestasi. Prestasi itu harus diungkap. Karena tidak semua advokat bisa berhasil onslah itu. Onslah itu honornya besar itu, Pak Samsul. Dibagi-bagi nanti ya, jangan lupa ya honornya. Oke. Kemudian yang kedua, sebenarnya soal utang piutang dengan jaminan itu harusnya kan nuansanya adalah nuansa perdata gitu. Kalau orang pinjam uang kemudian menjaminkan sertifikatnya, kan otomatis kalau tidak mengembalikan bukan pidana. Ya sita saja sertifikatnya kan gitu kan. Disita. Kemudian dilelang. Apalagi pidananya di mana kan begitu ya. Tapi namanya zaman sekarang apa-apa kan lapor polisi. Nah karena kalau zaman saya menjadi advokat dulu masih muda ya tahun 78, 79, 80 sampai 85. Advokat melaporkan advokat aja itu kan dihitung 1000 kali. Karena jiwa kursa itu dulu tinggi sekali. Kalau sekarang kayaknya kan udah agak kacau ini ya. Sudah sulit karena dulu kan hanya satu organisasi advokat namanya Peradin dahulu. Setelah Peradin sukses cuma satu-satunya. Wah, itu yang ketua umumnya semua hampir terindirehten dari Belanda itu. Sekolahnya. Nah, akhirnya sekarang ya seperti ini. Jadi mesti harus hati-hati. Jadi saya kira prinsipnya, karena hukum itu kan tidak hanya dilihat dari rasio, tapi dari perasaan, hati, culture. Namanya utang piutang dengan jaminan. Kecuali jaminannya botong begitu ya, itu pidana bisa. Jaminannya ternyata milik orang lain, belum ada persetujuan, nah itu barangkali bisa dipidanakan. Tapi kalau jaminannya utuh memang milik yang berhutang itu tadi, ya otomatis dalam hal ini tidak bisa dipidanakan. Agak sulit. Unsur satu misalnya niat jahatnya di mana? Udah buntu di situ. Saya pinjam uang, ini jaminannya ya Pak. Oh iya. Kan logikanya jaminan sama dengan di bank kan? Betul. Terimanya oleh bank. Bank malah seneng kalau nggak nyicil kan? Alhamdulillah. Bunga dan denda berkembang terus, banknya kan untung terus. Yang buntung yang punya sertifikat. Kira-kira filosofisnya seperti itu. Nah itu mungkin silakan yang lain. Izin Pak Dokter. Ya silakan. Izin Pak Dokter, tadi Pak Ilham tadi menanyakan sesuatu, terus tadi ditanggapin sama Kak Dokter tentang advokat. Yang pertama kalau kita menangani klien harus pertama kali itu perjanjian. Maaf Pak Dokter, saya kan belum jadi advokat. Ya. Jadi ingin pengen tahu Pak Dokter ya. Setahu saya, soalnya saya juga magang di kantor. Yang saya tahu awalnya itu cuma surat kuasa. Saya baru dengar ini Pak Dokter. Awalnya harusnya surat perjanjian dulu. Ini contohnya surat perjanjian kasusnya apakah kasus pidana apa semua kasus harus diawali surat perjanjian Pak Dokter? Semua whatever apapun kasus apapun wajib harus perjanjian dulu. Nah, harus perjanjian dulu. Baik Pak Dokter. Baru ini Pak Dokter, selama saya magang yang saya tahu itu cuma awalnya itu ya surat kuasa Pak Dokter. Kalau perjanjian kayaknya belum pernah dengar deh Pak Dokter. Nah, baik. Coba sebentar aku ngecas dulu sebentar ya. Ini kayak Siap Pak Dokter. Ya. Sehat Pak Samsul. Sehat. Alhamdulillah. Sore Pak John. Tambah banyak temannya ini. Pokoknya walaupun kita kenal di sini, Dunia awang-awang. dunia awang-awang, insya Allah kita dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Amin. Oke. Tahun lagi selesai. Ya, udah saya cas. Si Yuliana. Ya Pak Dokter. Ya, memang betul itu. Memang harus perjanjian dulu. Hati-hati.
Nanti kasihan kita sebagai advokat. Karena perjanjian itu kan prinsipnya sama kan? Tetap latar belakangnya Barclay Medbook, BW 338. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Bayangkan itu. Hebatnya hukum Belanda itu. Jadi kuat gitu loh. Tapi juga jangan lupa 1320-nya, perjanjiannya juga harus berimbang. Jangan isi perjanjian ini jebak-jebak, jangan loophole gitu ya. Kalau loophole karena klien kita misalnya SMP, nah kita udah S2, bahkan S3. Nanti isi perjanjiannya jangan berat sebelah, tetap harus berimbang. Contohnya begini, contohnya pasalnya mengatakan, apabila klien tidak menyerahkan alat bukti yang autentik, maka uang yang diterima hangus misalnya. Ini banyak terjadi di Jakarta ini, dan seperti ini. Akhirnya orang udah membayar 500 juta, begitu klien tidak menyerahkan bukti yang otentik, lawyer bilang, hangus, kamu ingkar janji kan gitu. Bisa itu terjadi, memang ingkar janji betul. Tetapi masalahnya kalau nanti klien itu lapor polisi kan begitu. Maka polisi akan mentras perjanjian itu, pasti mengkomben dengan 1320, 338, perimbangan, dan juga niat. Gitu. Niat. Fighten. Nah, makanya perjanjian itu harus dibuat dengan baik, siapkan juga di situ saksinya. Gitu ya. Minimal 2 orang. Udah enak. Mau narik berapa aja silakan, asal logis. Oh, perkaranya cuma 1 miliar kok ditarik 3 miliar kan nggak logis. Ya. Kalau perkara perdata misalnya nilainya 50 miliar. Udah Bu, sampai PN ditarik 500 juta misalnya gitu. Ya masih ada logis-logisnya. Itu pun diperjanjikan. Jangan kliennya dibisikin, udah Ibu pinjam uang aja di bank. Pakai jaminan sertifikat, kasihan klien nanti. Jadi karena undang-undang kita itu menganut 2 asas yang ekstrim, gitu loh. 1 asas yang namanya pro bono. Pro bono itu cuma-cuma. Tapi juga asas non pro bono, namanya profesionalisme. Jadi kita bisa menarik dana tanpa batas, asal sepakat dan perjanjian itu logik, gitu. Logis. Misalnya kita punya klien konglomerat, kemudian dia minta supaya dibebaskan tahanan luar, gitu ya. Ya kan namanya konglomerat, tahanan luar bikin perjanjian, nanti kalau sudah keluar sekian miliar misalnya, 1 miliar, 2 miliar, kan biasa aja. Bagaimana kalau tidak keluar misalnya? Ya dibikin bersap-sap gitu ya. Pada saat penandatanganan surat kuasa sekian misalnya. Pada saat mengajukan sekian, sampai diterima sekian, kalau berhasil sekian, begitu. Makanya di dalam perjanjian itu juga cantumnya juga success fee-nya begitu. Success fee misalnya perdata nanti ya kalau maklar aja yang nggak kerja cuma nuting-nuting itu tanahnya yang dijual dapat 2,5%. Itu maklar tanah. Ini udah umum itu. Nah, kalau advokat berapa? Nah itu gambaran umum ya. Kalau maklar aja yang nggak, ya maklar bukannya nggak sekolah ya. Artinya bukan formal profesionalisme kode etik ya. Umum kan itu. Orang umum awam itu 2,5%. Ya kalau advokat tentu logikanya kan bisa lebih begitu. Jadi kesimpulannya jangan surat kuasa dulu, kebalik itu bisa repot nanti. Kan belum ada aturan main, belum ada perjanjian kok kawin dulu kan repot. Makanya harus ada perjanjian kawin kan. Iya, Pak Kalau Dokter. zaman sekarang kan begitu, harus perjanjian kawin, jangan main kawin doang. Nanti aset-aset warisan dari bawaan dari istri atau bawaan dari suami, mungkin kalau orang Jawa di situ ada senjata-senjata keris-keris macam-macam ya. Kemudian tanah-tanah leluhur itu kan beda-beda. Itu harus diperjanjikan. Sama dengan itu. Baru
nikah kan gitu. Iya. Harus ada itu. Di luar negeri juga begitu. Perkembangan di Indonesia juga begitu. Kalau kita hukum tidak mengikuti perkembangan zaman, ya ketinggalan zaman. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi ya. Perjanjian baru surat kuasa. Tapi nanti kalau ingin mendalami perjanjian teksnya seperti apa, ya boleh saja. Nanti kita diskusi khusus begitu ya. Tergantung. Nah, Prof, izin bertanya, Prof. Ya, terima kasih Pak Dokter. ya, sama-sama. Prof, Silakan. izin bertanya. Ya, Ya, terima kasih, Prof. Hafid, Prof. mana anunya videonya on cam? Saya izin, Prof, masih di luar di basement. Oke. Silakan Ya. lanjut. Ya. Ya, jadi gini, Prof, terkait sama tadi perjanjian itu. Misalkan PTA dengan PTB gitu ya, berjanji terkait dengan PKS lah katakanlah gitu, Prof. Ya. Di mana PTB selaku apa namanya penerima order itu terkendala pada tahun perjanjiannya katakanlah tahun 2019 kemarin itu, Prof, yang ada COVID lah gitu. Ya. Nah, karena adanya COVID itu sehingga PTB ini dalam hal pesanan yang dipesan oleh PTA itu tidak sesuai tepat waktu. Nah, di dalam pasal 18 katakanlah itu terdapat apabila pihak atau dalam hal ini adalah PTB itu tidak dapat memenuhi unsur apa namanya kewajibannya selaku pembuat atau istilahnya penerima order, maka dia harus akan didenda bla 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 gitu. Nah, tetapi dalam pasal selanjutnya terdapat apabila ada bencana alam atau katakanlah force majeure gitu loh. Nah, pertanyaannya begini, Prof. Ya. Ketika pasal itu dijadikan dalil masing-masing oleh para pihak, artinya kalau PTA menggunakan pasal yang bahwasanya termasuk terkait ingkar janji karena tidak sesuai dengan waktu, di mana dia menjanjikan 3 bulan ternyata lebih dari 6 bulan. Kemudian PTB itu berdalih bahwasanya saya tidak memenuhi waktu bukan karena kehendak saya, tapi karena adanya bencana alam lah atau overma lah gitu. Katakanlah seperti sebagaimana yang kita ketahui kan COVID ini bagian daripada bencana alam sesuai dengan Perpres itu yang nomor 13 tahun 2020. Nah, yang jadi pertanyaan seperti ini, Prof. Ketika masuk dalam ranah pengadilan, kenapa perjanjian ini menjadi tidak berimbang? Artinya hakim itu hanya lebih condong kepada pihak pemberi order. Kenapa itu, Prof? Apakah ada hal-hal tertentu atau memang yang tadi Prof sampaikan kembali ke 1320-nya itu kan sebenarnya kesepakatan para pihak mengikat, tapi tidak mengikat, atau ketika kita bahasakan dengan 338 bahwasanya menjadi sebuah undang-undang bagi yang melakukan perjanjian itu, tetapi ketika dibawa ke ranah pengadilan kan otomatis saling mempertahankan hak dan keinginan masing-masing begitu, Prof. Mohon pencerahannya, Prof. Oke. Jadi begini, itu masuk hukum teknis. Nah, adu gium umumnya yang harus kita pahami. Jadi kita mesti harus mempersiapkan, membuktikan di pengadilan bahwa pada saat terjadi COVID, bencana alam atau force majeure, memang betul-betul secara teknis barang itu tidak bisa dikirim. Gitu loh. Contohnya, kemarin ada klien saya orang Tegal mau ngirim sarung ke Afrika tidak bisa. Afrika menolak karena masih ada pandemi. Padahal perjanjian harus dikirim ke Afrika. Nah, bukti bahwa kapal pun menolak itu harus disertakan. Sehingga begitu digugat oleh pihak pemberi order, hakim udah nggak bisa berkelit. Memang faktanya seperti itu. Dan tidak mungkin hakim itu akan memungkiri fakta. Nah, itu jadi kita sebagai advokat kadang-kadang yang dinomorsatukan itu adalah bagaimana memverifikasi alat bukti tadi dalam keadaan force majeure. Force majeure dalam bidang apapun sama. Pengiriman obat, pengiriman barang, pengiriman orang, ya terkait dengan pekerjaan profesional, semua tertunda. Tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan bukti-bukti
pengirimannya tadi, ya tentu hakim akan mengambil jalan pintas bahwa ini pihak yang menerima order melakukan ban prestasi. Seperti itu. Kalau secara teknis hukum ya. Kalau seandainya memang kalah di PN, di PT, di MA, tetap diperkuat dengan saksi ahli nanti. Bahwa itu tidak bisa disalahkan. Karena bencana kan? Bencana alam. Iya. Iya. Mungkin itu Jadi Pak Afid. ya, jadi kemarin itu di PN dikalahkan Prof gitu. Sekarang lagi dalam posisi banding. Karena dalam putusan di PN itu justru yang tadi Prof sampaikan bahwasanya adanya surat, adanya ketetapan presiden itu tidak sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim gitu. Jadi terkait dengan adanya overma atau force majeure itu tidak disinggung sedikit pun. Justru hakim itu hanya menyatakan bahwa pihak PTB itu telah melakukan wan prestasi dengan apa istilahnya masa pengiriman yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PKS. Nah, fokusnya di sana. Kemudian termasuk juga terkait dengan apa namanya denda. Artinya fee lawyer atau lawyer fee yang dikeluarkan atau yang ditimbulkan oleh perkara ini, artinya pembayaran fee lawyer penggugat itu dibebankan kepada tergugat. Nah, itu yang menjadi tanda besar karena kan menurut putusan MA nomor 3557 itu kalau nggak salah Prof, saya pernah baca itu bahwasanya lawyer fee penggugat itu tidak boleh dibebankan kepada tergugat. Tapi hakim itu berdalih bahwasanya ya karena kita melakukan wan prestasi itu maka hal itu menjadi apa istilahnya rentetan gitu. Kalau kayak seperti itu bagaimana Prof? Mohon petunjuknya. Ya, baik. Jadi begini, kita kembali ke pengertian dasar tadi ya. Jadi itu hakim itu kan persoalan force majeure itu bukan hanya persoalan normatif, ya, bukan hanya persoalan norma, tapi juga persoalan in concreto di lapangan. Ketika pengiriman barang yang mau dikirim tidak ada karena tidak produksi, karena COVID, nah itu bukti. Nggak bisa hakim mengingkari ini. Nah itu makanya alat bukti tadi sangat penting sekali, bukan hanya norma soal COVID, bukan norma soal keadaan kegentingan, tetapi adalah terkait dengan bukti-bukti yang secara teknis pengiriman barang tidak bisa dikirim karena ada faktor X tadi. Nah itu yang harus dibuktikan. Yang kedua, soal honor advokat dibebankan kepada klien, itu sebenarnya jurisprudensinya itu belum bisa dikatakan tetap itu. Belum. Karena kalau tetap itu harus diikuti oleh sekian ratus hakim gitu ya. Itu baru akrobatik. Ada yang pakai, ada yang tidak. Jadi sifatnya itu masih ya suka-suka kira-kira gitu ya. Oleh karena itu tetap harus dilawan di tingkat banding dan Mahkamah Agung. Dan kalau perlu tambah saksi ahli begitu. Ya Itu Prof, kira-kira, Pak Afid. nanti kalau misalkan memang butuh saksi ahli, saya merapat ke Prof Zuhardi. Wah iya, sangat senang sekali. Karena memang Siap Prof. umur kita itu memang udah jadi ahli di mana-mana. Siap, siap Prof, siap. Terima kasih atas pencerahannya Prof. Mohon izin off cam ya Prof ya. Ya, Saya off monggo. cam Prof. Amin. Yuk. Ya, izin Prof, kalau boleh masih satu pertanyaan lagi Prof. Boleh. Ya. Baik, Baik, Don Bosco dari Balikpapan, Prof. Yo, monggo, silakan, Pak Don Baik, Bosco. ya, pertanyaannya masih ada hubungan tadi dengan apa yang ditanyakan Bro Samsul tadi, Prof. Ya. Case-nya memang utang piutang, tetapi sepertinya dipaksakan untuk dijadikan pidana ya. Ya memang di situ memang ada unsur di mana di dalam perjanjian mereka pinjam meminjam itu ada jaminan sebuah mobil. Namun karena si pemberi pinjaman ini mendesak terus untuk membayar sehingga si yang meminjam tadi itu membuat rekayasa seolah-olah sudah ada transfer. Jadi ketika ditelepon terus, dia bilang, oh saya sudah transfer, ini ada bukti transfer. Padahal itu hanya rekayasanya dia.
seolah-olah sudah bukti ada transfer dari sebuah bank gitu ya. Nah, Ya. itulah yang menjadi dasar si penyidik bahwa itu ada unsurnya sehingga akhirnya itu sampai ke pengadilan juga jadinya. Nah, kalau yang saya mau tanyakan, Prof, bukti transfer tadi itu apakah otentik atau tidak itu dijadikan sebuah barang bukti bahwa dia itu adalah suatu penipuan atau suatu pemalsuan, Prof. Padahal itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak merugikan orang juga, hanya untuk menunda supaya tidak ditelepon terus, tapi besoknya dia membayar secara tunai. Dan dia bilang itu gagal transfernya. Tujuannya sebenarnya hanya untuk itu, Prof. Terima kasih, Prof. Menarik itu, Pak Dan Bosco. Menarik sekali. Jadi itu sebenarnya dari perspektif hukum itu sebenarnya loophole itu maksudnya. Loophole. Loophole itu trik negatif. Sebenarnya dia tidak akan membayar, hanya ngulur waktu kan. Nah, sementara pihak pemberi uang itu kan meyakini bahwa itu akan ditransfer. Kalau perbuatan itu berulang berkali-kali, memang itu kemudian menjadi satu ada indikasi memberikan semacam janji tapi tidak ditepati kan. Tapi dari perspektif pidana, bukan dari perspektif perdata. Karena ini kan memberikan harapan. Memberikan harapan itu kalau polisinya kreatif bisa saja itu di split menjadi sebuah semacam penipuan begitu ya. Penipuan. Untuk menguntungkan dirinya sendiri, karena penipuan harus ada unsurnya itu juga. Keuntungan. Keuntungannya mungkin dengan tidak membayarnya itu mungkin dia bisa menggunakan uangnya untuk apa begitu ya. Tetapi kalau secara umum asasnya seperti itu Pak Dan Bosco. Bisa saja utang piutang itu kemudian menjadi pidana kalau di dalam pelaksanaan di lapangan ternyata misalnya itu tadi jaminannya cacat, jaminannya palsu, jaminan tidak benar, kemudian dia selalu menjanjikan apalagi janjinya menggunakan cek misalnya ya, ceknya cek atau bank garansi atau BG itu ya, atau cek cash, cek kosong, nah itu tentu muaranya pidana. Jadi memang tidak bisa secara absolut, mesti harus kita lihat case by case sesuai dengan karakter peristiwa konkretnya. Nah itu. Baik, terima Ya, kasih Prof. Mungkin atas masukannya. sementara itu ya Mas Revi. Mana Pak Ustadz Revi? Halo Mas Revi. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Mohon izin. Ada satu lagi dari Ya, Desi. siap Prof. Dengan Desi Prof. Ini untuk rekan-rekan semuanya juga. Mohon maaf atas keterlambatan. Mohon izin Prof. Pertanyaan gini mungkin singkat aja Prof. Mungkin ini pernah dialami oleh rekan-rekan ketika kita menghadapi kasus ini, kasus apa ya Prof ya, bisa disebut penipuan tenaga kerja gitu nah Prof. Ya. Jadi gini Prof, si pelaku ini apa namanya menjanjikan akan membayar. Nah kami sudah masuk ke proses BAP Prof. Ini yang korbannya mencapai 32 orang Prof. Ya. Nah sudah di BAP 11 orang. Nah, kemudian si pelaku ini mengirim surat keterangan sakit, Prof. Sebelumnya sudah menjanjikan akan membayar, memenuhi janji yang si pelaku tulis di sebuah surat bahwa tanggal 15 Februari besok itu akan dilunasi semua korban, Prof. Ya. Namun faktanya setelah tanggal 15 Februari sampai sekarang tidak ada. Ya, baru 2 orang Prof yang dilunasi. Sisanya masih sisa berapa ya? 30-an gitu nah Prof. Ya. Nah, sementara menunggu korban ini malah si pelaku ini mengirim surat sakit Prof. Ya. Mengirim surat sakit. Setelah dilakukan apa ya? Istilahnya itu sampai penyidik itu menyampaikan kepada kami bahwa ini tidak ada kemungkinan untuk ada ganti rugi Bu, katanya gitu. Nah, pertanyaannya begini,
Prof. Saya sampaikan sebelumnya ke penyidik, Pak, ini kan prosesnya sudah pidana. Apakah bisa kita lakukan proses perdata, gugat perdata untuk ganti rugi gitu, nah Prof. Tapi sementara menurut penyidik sepertinya tidak bisa Ibu karena si pelaku ini sudah tidak punya aset. Nah, tapi kan tidak mungkin Prof, pelaku ini tidak mempunyai tabungan atau perhiasan atau simpanan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya korban ini mendapatkan kembali haknya? Mohon izin Prof, atau mungkin teman-teman bisa share atau sudah mendapatkan pengalaman kasus seperti ini Prof. Mohon izin. Terima kasih. Itu penipuan tenaga kerja ya? Betul Prof. Menjanjikan pekerjaan Prof. Gitu? Betul Prof. Dan sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini aja dulu Prof. Mohon penjelasan. Apa sudah menjadi tersangka terlapornya? Belum Prof, karena kan masih mengumpulkan alat bukti dulu Prof. Ya kalau katanya belum cukup alat bukti Prof, mohon petunjuk. Ya berarti itu kan masih terbuka, masih penyelidikan gitu ya. Siap. Masih artinya memang lebih bagus kan ultimum remedium pidana itu ya. Asasnya ultimum remedium itu sebenarnya tindakan terakhir apabila buntu gitu loh. Damainya itu buntu. Nah ini upayakan kalau bisa perdamaian dulu. Karena orang itu mungkin hari ini nggak punya duit, bisa aja sebulan lagi punya duit kan. Nah, selesaikan dengan cara cerdas, dibikin perjanjian. Perjanjian untuk diselesaikan. Apalagi yang 2 sudah diselesaikan kan. Kan tinggal 28 berarti. Itu. Jadi advokat itu akan lebih negarawan gitu ya. Kalau bisa mendamaikan, mendinginkan yang berperang. Itu lebih bagus. Nanti polisi diyakinkan. Nggak apa-apa kalau belum punya uang, nggak ada masalah. Kan masih ada waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan advokat kan harus punya intelijen juga. Harus menyelidiki orang itu siapa. Mungkin punya aset, punya barang tetap, barang bergerak. Kan harus. Advokat itu kan detektif juga di luar negeri kan. Apa bedanya? Nah, seperti itu. Mungkin itu ya untuk sementara. Nanti yang lain kali kita sambung lagi, tapi ini menarik pertanyaannya, bagus-bagus. Mas Lutfi? Sebenarnya mau tambah 1, Prof. Tapi besok nggak apa-apa. Boleh? Biar Mas Lutfi? Gimana Pak Dokter? Pak Ahmad? Mau tambah itu sudah terus? Ya. Ya, boleh tambah 1 lagi? Boleh 1 lagi. Boleh, ya, mohon maaf. Pak Ahmad. Mohon maaf. Kemarin cara atau trik ada utang piutang murninya. Ini kan one prestasi, Prof. Ya. Nah, karena tidak mau bayar, hanya kami somasi. Ada klien datang, kita diberi surat kuasa untuk menagih, bahasanya kan menagihkan. Tetapi sebelum kita action itu kami somasi dulu, akhirnya ada perjanjian ulang. Tetapi karena kondisi ekonomi yang hutang itu memang minus ya, buat makan susah dan lain sebagainya. Nah, setelah kami buat perjanjian ternyata one prestasi lagi, tidak sesuai harapan, sesuai perjanjian. Nah, klien saya itu marah-marah. Nah, saya sudah pasrah kayak gini kok nggak bisa nagih poinnya, nggak mau tahu. Saya jawab, maaf Bu, saya bukan debt collector, tak gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Karena kalau sita jaminan itu apabila memang ada jaminan yang kita punya ya, yang kita tahan, tapi ini nggak punya apa-apa, itu strateginya bagaimana, Dok? Ya, itu berarti masuk yang disebut restrukturisasi utang, restructuring. Jadi kita bikin perjanjian restructuring, meskipun orang itu tidak punya apa-apa, karena manusia itu kalau masih sehat kan masih bisa berusaha kan. Dibikin perjanjian yang bagus, yang tidak saling merugikan dua belah pihak, tapi lebih bersifat perspektif gitu. Lebih bersifat ke depan. Kemudian cara pembayarannya kalau dia tidak punya gaji, bukan pegawai negeri, ya harus lebih fleksibel. Karena perjanjian restructuring itu kan luas ya. Bisa. Yang penting dibina. Nah itu, unsur advokat juga harus membina. Membina para pihak supaya dia semangat, mencari duit, bisa menyelesaikan utangnya, begitu. Tapi jangan kita selalu berpikir membinasakan. Gitu ya. Tapi betul-betul harus dibina. Dibina, insya Allah kita menjadi advokat yang
negarawan dan kiri kanan menjadi saudara, itu rezeki akan mengalir juga nanti kliennya itu tadi. Kalau pendekatan kita humanisme seperti itu ya. Kasihan juga. Nah, kliennya nggak mau Ya, tahu, Prof. Ya justru Intinya saya sudah percaya. Suruh nyita barang, suruh nyita apa-apa itu, Dok. Ya, sudah nggak apa-apa. Memang biasa seperti itu. Justru karena itu kita sebagai advokat profesional kita bikin rule-nya di situ, restructuring tadi, sehingga kita tidak disalahkan begitu ya. Nggak apa-apa. Bentuknya ini banyak kok. Itu sangat sangat fleksibel itu restructuring itu. Siap, Oke, Prof. Mas Lutfi. Terima kasih, Silakan Prof. untuk ditutup. Sebelum ditutup, foto bersama ya. Baik, Pak Dir. Foto bersama dulu sebelum kita tutup. On cam semua. Silakan on cam semua. Boleh. Hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Pak Pak Dokter. Refdi, terima kasih teman-teman semuanya. Amin ya Rabbal Selamat alamin. malam. Pak Komandan, habis ini masih ada kuliah lagi, Pak Sumadi. Pak, Assalamualaikum. Pak Sumadi. Pak, masih ada kuliah jam